Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimuliakan Allah. Monggo kita lanjutaken ngaji kita kitab Mabadiul Fiqih. Saderengipun monggo kita maos Fatihah ingkang kita aturaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif kitab ini. Dan yang ketiga untuk hajat kita, mugi-mugi kita sedaya keluarga kita sageta nglampahi poso Ramadan nggih sampai Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kita sik diatur niki HP ini. Lanjut mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Makruhatus sholati. Utawi pira-pira makruhe salat iku kathiratun akeh. Iku minha setengah saking makruhe salat. Ini tentang makruhnya salat. Hukumnya makruh jika dilakukan pada waktu salat. Makruh niku napa? Napa makruh niku? Makruh nan? Nggih. Makruh niku gampangane niku artine dibenci. Makruh niku dibenci. Dibenci kalian Allah. Nek dilakoni dibenci. Niku makruh. Kalau dilakukan ya dibenci, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Makruh. Dibenci. Nomor setunggal al-iltifatu. Nola-noleh. Biwajihi kelawan raine wong illa li hajatin kejaba krana hajat. Makruh kalau kita pada waktu sholat itu nolah-noleh. Nolah-noleh. Malah yang disunnahkan menghadap ke tempat sujud. Kenapa kok makruh itu? Kenapa kok hukumnya makruh? Itu karena bisa mengurangi kekhusyuan dalam sholat. Mengurangi kekhusyuan dalam sholat. Sehingga hukumnya makruh. Nah, bagaimana Pak kalau nola-noleh tapi tambah khusyuk? Masa ono nola-noleh tambah khusyuk? Tambah khusyuk. Seseorang itu akan berpikir berdasarkan apa yang dilihat. Ketika kita melihat sesuatu pasti ada benak terfikirkan sehingga konsentrasi sholat berkurang. Oleh karenanya diminta sholat itu menghadap ke tempat sujud karena satu itu yang dilihat. Nolah-noleh. Illa li hajatin kejaba ada hajat. Ya, ada hajat. Ada hajat itu kalau ada hajat berarti disengaja bisa jadi tambah batal. Ada hajat, berarti ada yang dibolehkan. Apa itu? Ketika buang ya selilitan, buang sedikit. Ada hajat untuk menghilangkan itu. Bahkan bisa membatalkan sholat. Nola-noleh itu, seandainya nolehnya itu sampai 180 derajat. Membelakangi Ka'bah, ngadepi ke kiblat, noleh ini sampai tutup wetan. Itu niku sampai bisa batal. Ya al-iltifatu biwajhihi illa li hajatin.
Alhamdulillah ngajinya orang Indonesia itu, ngaji fikihnya itu paling banyak memang menggunakan fikihnya Imam Syafi'i. Jadi sholatnya itu teratur gitu. Delok tempat sujudan tenanan. Jenengan mangke umroh, haji ini macam-macam. Sholat ya ojo maneh tolat-toleh. Yes, kayak biasa iki sholat apa gak wong iki. Ternyata sholat ya. Gak usah ndelok liyane. Jadi dimakruhkannya itu ya karena menghilangkan kekhusyuan. Menghilangkan kekhusyuan. Kalau dari sisi tasawufnya, dari sisi sufinya, wong orang sholat niku kan bercakap-cakap dengan Allah. Berdoa kepada Allah. Berdoa kok ya gak khusyuk, berdoa kok ya apa iku jenenge? Nek menghadap orang terus kemudian kita melihat kemana-mana niku napa jenenge? Enten bali, ungkapane napa? Nen? Gelampiar mboten. Omong-omongan ngeten tapi karo ngene-ngene ngene. Gak sopan dah ya. Tasawuf itu pakai hati ya. Masa kita doa kepada Allah, menghadap kepada Allah kok tolah-toleh. Apalagi itu mengakibatkan kita tidak khusyuk dan tidak serius melakukan sholat, yaitu tambah berat makruhnya itu. Raf'u basarihi ilas sama, ngangkat peninggal ilas sama ke langit, sholat ndelok langit, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, ndelok dhuwur. Ndelok cecek ta iki. Sholat ndelok dhuwur. Enten ngoten niku. Mboten enten mriki iki ya. Mriko enten Mekah mriko, macam-macam. Delok langit-langit. Mangke sak mantune ngaji niki ngaji napa Bulughul Maram. Bulughul Maram nanti tahu hadis-hadisnya, riwayat-riwayatnya kenapa kok ndak boleh melihat langit. Bahkan Nabi itu mendoakan orang yang sholatnya menghadap ke langit itu ben penglihatannya tidak dikembalikan ini iso nunduk ya sampai begitu. Al-qiyamu ala rijlin wahidin, ngadeg al-qiyamu ngadeg ala rijlin wahidin ing atase sikil siji, au taqdimuha utawa ngajokake wahidah alal ukhra ing atase kang weneh, aulas kuha utawa numpuk biha kelawan ukhra. Jadi pakai kaki satu, enak-enak duwe sikil siji kok ya. Sikil siji, sikil loro kok dadi sikil siji. Ngadeke ben rada gaya Jadi napa niki siji ae. Wah. Jadi bersandar kaki satu. Kaki satu. Atau kakinya ditumpuk tadi siji ini. Allahu Akbar, gaya-gayaan ini. Ya tiba ya. Kaki satu atau Allah, siji nek ngarep siji nomor. Allah, rada gagah, Pak. Dadi kuat iki, Pak. Mboten makruh. Ya wis sing biasa-biasa. Bendino ngaji, Pak, harus ada perubahan, Pak. Menunjukkan hasil ngajinya. Gak ada ngono wis. Sama macam-macam ya. Nah, tak boleh, makruh. Al-basku ngidu. Ya, ngidu. Niku makruh. Beda dengan ngelepeh. Ngelepeh napa niku wau? Selilitan. Ngelepeh itu sebelah mana harusnya kalau ngelepeh itu tidak boleh sebelah kanan atau di depan. Tapi di sebelah kiri tapi bawah. Nah, Al-basku. Bahkan hadirin Nabi itu tidak senang orang yang
Di hadisnya itu disampaikan kalau ada orang yang ngidu di masjid tempat sholatnya Nabi itu, maka hukumannya apa? Harus mengubur ngidune iku. Nah, kalau dulu kan alasnya masjid kan apa? Pasir, jadi ngidu itu langsung dikubur. Ya. Tapi kalau di sini kan harus diperseni. At-tamakhutu, ngumbel, sisi, makruh. Puilek ya Pak, jadi sisino sadurunge salat nih, tamakhutu, ngumbel. Nomor 6 al-jahru wal israru, maca banter, wal isralu lan maca alon fi ghairi maudhi'ihima, ing dalem sakliyane panggonane diwaca sirri utawa banter. Macane di tempat waktu sholat yang bacanya harus banter, maghrib, isya, subuh, ternyata berjamaah tidak dikeraskan, nah itu makruh. Kalau sendiri tidak apa-apa. Pada waktu zuhur, asar yang harusnya pelan dibanter, no Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Loh kok banter wong iki? Kecuali kalau tidak sadar. Sholat gak sadar ya. Niku makruh. As-sholatu fil makbaroh, sholat di kuburan. Sholat di kuburan. Niki makruh, sholat di atas kuburan. Sholatu mudafi'in lil bauli, sholat wong kang ngempet pipis, awil ghaiti utawa ngempet, buang air besar, ngengek jur. Awir rihi utawa ngempet entut, sholat ngempet, iki Mas Asep riyen nate tanglet. Ngempet niku makruh. Pengalaman jenengan. Allahu Akbar, ngentut, diwempet terus ya apa? Iku ketara. Nek jenengan delok ngarepe jenengan terus ngene iku berarti. Iki wis ngompet temen. Ngempet. Pengalaman biyen zaman biyen. Ngempet. Niku makruh. Ya. Napa Pak ngempet kok makruh? Ngene niku wau. Akhire konsentrasi salate pudar. Gini niku. Makrone ini gini, akhirnya napa wong mestine donga ngene-ngene. Ya niku. Makruhnya itu hilang. Napa niki konsentrasi salatnya hilang. Makruh. Kashfur ra'si, buka sirah. Ya, ini buka sirah maksudnya apa Pak? Ya pada waktu sholat itu, pada waktu sujud, utamanya pada waktu sujud, laki-laki biasa. Sujud, rambutnya dawa, kan ngeten kabeh. Katene sujud, nek iki sampai nutupi napa? Tempat sujud, ndak sah. Mulane kudu disingkap ngene. Sujud terus ngene sih. Allahu Akbar. Ini makruh. Kenapa? Karena ada kesengajaan untuk begini kan. Tapi ini benar juga. Kenapa kalau tidak disingkap malah tidak sah. Karena apa? Nutupi. Sama dengan nutupi pakai apa begitu. Kalau di Syiah itu khusus ada yang Syiah itu malah cukup napa? Betul lempung. Ini ada Syiah, salah satu Syiah yang itu sholat itu bawa lempung. Jadi tempat sujud itu kudu ditelen pas lempung, plung. Riyen enten teng daerah pundi niki? Tambak Sumur. Nah, daerah Tambak Sumur. Sholatnya itu harus langsung kena nanggone tanah.
Karena apa? Karena ngikuti Nabi dulu begitu, harus langsung ke tanah. Ya. Lah karena sekarang ini sudah banyak napa niki karpet api ngene niku, biar tetap tidak meninggalkan zaman dulu Nabi itu harus langsung sujud di tempat tanah ya, nggawa lempung kotak-kotak didele terus baru disujudi. Ya. Itu orang Syiah. Kalau kita ndak. Malah itu makruh kalau memang dikhususkan begitu. Mulane hadirin si lanang-lanang pakai isi penting iki tersingkap begini biar tidak katene sujud ngene dhisik, ati sujud ngene dhisik. Oh niki katene apel Nabi. Jadi kenapa? Karena ini tadi enggak boleh menutupi ini. Termasuk kain yang menutupi tempat sujud panjenengan apa niki mukenan kepanjangan Allah kan enggak sengaja ngelebar terus gawe tempat sujud. Kenapa? Karena itu yang nempel di kita, ya, nempel di kita. Ada sesuatu yang mengaling-alingi sujud kita itu ndak sahnya, ndak sahnya. Kashfur ra'si, nyingkap gitu ya. Nomor 10 as-salatu bihadrati ta'amin. As-salatu salat bihadrati ta'amin ing dalem sandingi panganan. Tashtahihi kang seneng ing ta'am sapa apa nafsul musalli, nafsune wong kang salat. Salat disandingnya makanan. Nah, ini bisa diartikan bukan berarti harus sholat terus ono ngarepe yen katene ikuan, katene berkatan ngarepe ono sholat ono panganane. Tidak harus begitu. Artinya apa? Kalau kita ini waktunya makan, wis mangan dhisik apa sholat dhisik? Enake napa? Mangan dhisik. Mangan dhisik. Akan menjadi makruh bahkan kalau memang waktunya masih panjang. Kalau waktunya masih panjang. Bahkan di kitab fikih Syafi'inya sampai ini itu mengatakan bahwa kalau ada sholat jamaah dengan keinginan panjenengan yang makan tadi itu terus melilit-lilit dan sangat kepingin panganan iku mau, iku lebih baik makan dulu walaupun ketinggalan jamaah sampai begitu. Kenapa? Nanggung pingin itu akan bisa mengurangi daripada kekhusyuan sholat itu yang bikin makruhnya di situ. Sehingga didahulukan, makannya lebih baik didahulukan. Padahal itu bandingannya dengan sholat jamaah. Padahal bandingannya dengan sholat jamaah. Nomor 11, tashbikul asabi, ngapurancangake pira-pira driji, au farqaatuha utawa ngeret-ngeretake asabi. Ngapurancang, panjenengan ngerti ngapurancang? Napa sikap ngapurancang niku? Iya napa? Enten sing semrap. Nen? Ngapurancang. Kados bapak niku ya. Ngapurancang niku. Santai. Ngapurancang. Jenengan ngertos Barack Obama. Sinten Barack Obama nih? Presiden Amerika. Presiden Amerika itu karena memang kecilnya di Indonesia, ya, yang paling sering ditunjukkan dalam sikap berdiri itu ngapurancang. Kados tiyang Jawa, pancene tahu urip nok Jawa, jadi apik gitu. Ngapurancang. Jadi sholat sowan. Ya memang kalau budaya Jawa itu hormat ya, itu hormat. Kita ngomong-ngomongan ya kan bagus, hormat itu. Tapi untuk sholat nggak boleh gitu, makruh. Ya. Ngapurancang. Au farqaatuha atau geret-geret.
gaya sholat iki sholat apa dulinan ini. Sehingga hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita mengikuti kaidah-kaidah fikih sholat seperti ini, itu betul-betul sholat itu sesuatu yang sakral, sesuatu yang harus diperlakukan khusus, diperlakukan khusus. Sampai kongon mangan dhisik kok tinimbang sholat. Sehingga apa? Pada waktu sholat itu sudah tidak ada aktivitas lain, tidak ada konsentrasi lain, kecuali hanya untuk sholat. Bahkan kewajiban untuk ngetokno angin teko mburi gitu, iku dikongkon ngetokno dhisik baru wudu terus nang sholat to. Kenapa? Karena biar tidak terganggu sholatnya. Biar tidak terganggu sholat. Selesaikan semua urusan dulu baru sholat. Pak, saya keburu-buru jamaah. Kalau memang kita ini memang sangat memperhatikan jamaah, berarti untuk aktivitas-aktivitas yang mendekati jamaah itu harus diselesaikan sebelumnya. Sehingga pas masuk waktu ini sholat tidak ada yang mengganggu, kecuali hanya kita betul-betul khusyuk kepada Allah. Nah, enak sholat ini. Gak digupui karo kegiatan apapun. Sehingga apa? Nilai-nilai tumak nina kita dapat. Tumak nina kita dapat. Gak dikejar-kejar. Wah. Besok pada waktu panjenengan Ramadan sholat tarawih. Tapi alhamdulillah kalau di sini sudah cukup. Ya. Cukup maksudnya tumak ninanya dapat. Jadi sholat gak tumak nina itu. Kalau saya nggak berbekas kayak ya wes buyar, wes sholat aku mau sampai ngono ya. Tapi kalau kita ada tumak ninanya, enak. Assalamualaikum, seger, alhamdulillah, mari enak. Ya, jadi itu niki makruh. Dan yang membatalkan kemarin sunnah-sunnahnya sudah semua, rukun-rukunnya sudah semua, ini jadi bekal panjenengan untuk di bulan Ramadan. Monggo, ada pertanyaan? Besok sunnah ya, besok sunnah. Enten pertanyaan? Boten enten? Oke, alhamdulillah boten enten. Mugi-mugi. Wenten. Monggo. Wonten. Mangke insyaallah mugi-mugi kita diberi kesempatan Allah, diberikan umur panjang semuanya, bisa ngaji. Niki khatam kita ngaji Bulughul Maram. Bulughul Maram niku hadis-hadis. Hadis-hadis yang isinya tentang ya riwayat-riwayatnya Nabi ketika sholatnya Nabi. Karena banyak Pak Bu model sholatnya ketika kita baca iftitah itu bacaan modelnya begini. Ada Nabi kadang baca begini, kadang Nabi baca begini. Biar panjenengan gak gampang nyalahkan orang. Kenapa? Karena itu pernah dilakukan Nabi. Lah, kenapa kok fikih itu adalah ini manhaj ya. Manhaj itu metode berpikir ya. Metode berpikir dalam menentukan hukum ya. Berdasarkan apa? Al-Qur'an dan hadis tetap diolah oleh ahli fikih ya. Itu. Boten enten nggih. Mugi manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Thank you.